Ayo kita berusaha berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa dan negara, apapun bentuknya dan seberapapun nilainya. Kali ini saya akan sampaikan pemikiran saya mengenai pembinaan industri pertahanan yang diharapkan. Jadi yang diharapkan ini maksudnya adalah agar industri pertahanan itu bisa lebih maju, profit, programnya bisa jangka panjang dan berkesinambungan, begitu kira-kira. Oke, dalam penjelasan ini saya menggunakan agar lebih sistematis ya, sebagian dari tahapan-tahapan dalam siklus penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi pada video yang lalu saya sudah jelaskan bahwa siklus penyelenggaraan pertahanan negara ada 8 tahapan ya. Nah, ini 5 tahapan pertama saya gambarkan di sini. Mengapa menggunakan tahapan? Karena pada hakikatnya pembinaan industri pertahanan negara juga bagian dari tahapan penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, di mana posisinya? Ya, mari kita lihat. Tetapi sebelum sampai ke situ, saya sampaikan dulu di sini bahwa ada lembaga lain selain Kementerian Pertahanan yang terlibat di sini adalah KKIP, Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Ini lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang tentang industri pertahanan. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat secara lebih jelas pada undang-undang tersebut. Ya. Kemudian lembaga lain tentu saja adalah BUMN atau BUMS industri pertahanan itu sendiri. Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa dalam tahapan-tahapan siklus penyelenggaraan pertahanan negara, diantaranya adalah ada satu tahapan, yaitu tahapan strategi dan kebijakan yang menghasilkan dokumen-dokumen visioner berupa doktrin, strategi, dan postur. Nah, dokumen-dokumen visioner ini menurut saya harus juga menjadi pengetahuan dan pegangan bagi KKIP selaku pembina BUMN atau BUMS, begitu ya. Sehingga saya tuliskan di sini bahwa ada input dari Kementerian Pertahanan yaitu dokumen visioner. Termasuk yang lebih penting lagi adalah dokumen yang dihasilkan pada tahap ketiga, yaitu perencanaan kebutuhan dan strategi akuisisinya, yaitu dokumen perencanaan kebutuhan atau RENBUT. Nah, di sini saya tuliskan RENBUT. Yang di dalamnya ada diantaranya adalah kebutuhan akuisisi alutsista dan kebutuhan untuk mengakuisisi teknologi ya, entah itu melalui litbang jasa maupun transfer of technology kalau memungkinkan ya. Nah, KKIP selain harus mendapat input dokumen-dokumen ini juga tentunya harus juga berjuang ya, berusaha mendapatkan input lain berupa permintaan pasar dari luar negeri ya, atau untuk kepentingan ekspor. Kemudian juga prospek imbal dagang ya dengan pihak-pihak di luar negeri. Jadi paling tidak KKIP harus mampu mendapatkan ya, keseluruhan input ini, atau dengan kata lain khusus untuk yang dari Kemhan ya harus mampu memberikan input kepada KKIP berupa dokumen visioner ya, doktrin, strategi, postur, dan lebih penting lagi adalah perencanaan kebutuhan sesuai postur. Oke. Nah, dengan input ini maka saya yakinnya bahwa KKIP akan dapat dengan mudah memberikan bimbingan
ya, atau guidance kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta industri pertahanan, ya. Untuk apa? Untuk menyusun renstra jangka panjangnya, ya. Renstra jangka panjang, kemudian karena isinya Renbud ini adalah memang kebutuhan sampai dengan jangka panjang, ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, bahkan bisa sepanjang RPJP atau melebihi, bisa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya, begitu ya. Sehingga renstra jangka panjang di BUMN misalnya yang hanya diamanatkan untuk 5 tahun sesuai Undang-Undang BUMN, maka kalau mendapat input yang seperti ini dari Kementerian Pertahanan melalui KKIP, maka bukan hanya 5 tahun, bisa 5 tahun plus, bisa ya sepanjang kebutuhan di dalam dokumen visioner ini, dalam postur ini, ya bisa 20 tahun, bahkan 30 tahun. Nah, efeknya apa atau dampak positifnya apa? Maka BUMN akan mampu juga menyusun rencana investasi jangka panjang, ya. Ya, kalau RKA perusahaan yang tiap tahunan, ya, rencana kerja dan anggaran perusahaan yang tahunan, ya udah pasti bisanya, ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah investasi jangka panjang ini akan bisa dilakukan oleh BUMN secara patut, secara dapat dipertanggungjawabkan, karena dasarnya jelas mengikat dasar dari pemerintah yang selain diikat dengan Perpres, ya, yang 5 tahunan itu, juga diikat dengan undang-undang tentang RPJP, ya. Jadi kuat sekali ini, ya. Maka akan memberikan kepastian kepada BUMN atau BMS untuk yakin, ya, bisa melakukan investasi jangka panjang yang tidak perlu takut untuk tidak berkelanjutan, begitu ya. Kemudian dalam pelaksanaan tiap tahunnya, ya, ini pada tahap kelima dari siklus akuisisi, maka lembaga-lembaga yang melaksanakan akuisisi, misalnya untuk alutsista adalah pusat pengadaan di Kementerian Pertahanan, juga akan dimudahkan begitu melakukan akuisisi, berkomunikasi dengan BUMN atau BMS yang terkait, mereka sudah tahu dan sudah lebih siap, begitu, ya. Jadi bukan kaget-kagetan. Inilah keuntungannya kalau semua berjalan sebagaimana mestinya, ya, dalam proses dalam siklus di lingkungan Kemhan berjalan dengan baik, seluruhnya dipenuhi, kemudian menghasilkan dokumen-dokumen yang seharusnya, maka dokumen-dokumen ini bisa digunakan selanjutnya oleh KKIP, ya, untuk secara legitimate, secara komprehensif, lengkap, meyakinkan untuk memberikan pembinaan kepada BUMN, dan BUMN juga menjadi punya pegangan yang mantap begitu untuk perencanaan jangka panjang, termasuk investasi jangka panjangnya, ya, sehingga lebih tentram, lebih terjamin keberlanjutannya. Nah, ini saya tuliskan di sini bahwa secara sistemik, ya, sistemik itu artinya secara birokrasi, secara prosedur, begitu ya, bukan pribadi-pribadi ini orang KKIP minta ke Kemhan, bukan, tapi secara sistemik, secara kelembagaan, begitu ya. KKIP mendapat input visioner dan program akuisisi jangka panjang, jangka menengah dan panjang dari Kementerian Pertahanan. Ditambah input dari luar, ya, yang saya sampaikan tadi, input dari luar, sehingga dapat menggait, memberikan guidance, ya, BUMN IP maupun BUMSIP untuk menyusun rencana bisnis jangka menengah dan jangka panjang. Jadi ini
kalau bisa dilaksanakan, maka akan menjadi situasi yang menurut saya sangat ideal. Coba mari kita tengok sedikit seperti apa sih bunyi eh, undang-undangnya ya. Ini ada Undang-Undang BUMN tahun 2003 ya. Saya tidak tahu apakah sudah ada perubahan atau belum. Kemarin waktu ada Omnibus Law ya. Kalau ada ya silahkan disesuaikan. Di sini salah satunya dikatakan bahwa direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Ya. Nah, tadi saya katakan di sana kalau BUMN ini mendapat input dari postur yang jangkanya itu minimal 20 tahun ya, bisa 20, bisa 30 dan seterusnya sesuai hasil perumusan, maka akan dengan mudah BUMN ini menyusun rencana jangka panjangnya bahkan bukan hanya 5 tahun, bisa puluhan tahun ya. Sehingga saya sampaikan tadi, kemudian bisa merencanakan investasi jangka panjang. Seperti itu. Kemudian pasal 22-nya, direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan. Ini yang saya gambarkan di bawahnya tadi yang tahunan. Ya. Kemudian coba yang berikutnya, ini di sini pasal 66 ditulis, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum ya. Lah, pertahanan negara itu bagian dari kemanfaatan umum ya. Dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada dalam ayat 1 di sini harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau menteri. Oke lah, biasa ini ya. Kemudian, ini penjelasannya ini yang menarik ya. Ayat 1 ini yang penugasan tadi. Meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak visible, ya, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Nah, itu artinya ini dijamin bahwa BUMN tidak akan rugi kalau melaksanakan penugasan dari pemerintah. Ya. Tetapi tentu saja penugasan itu harus sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Di antaranya adalah tadi harus bersumber dari postur. Ya. Lah posturnya disusun berdasarkan proses yang juga legitimate yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana tercantum dalam siklus yang sudah saya uraikan sebelumnya. Ya, kembali ke yang pokok tadi ini. Jadi saya kira cukup jelas ya. Ini saya gambarkan, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman bahwa secara prinsip sebenarnya sederhana saja ya alurnya. Tetapi memang di dalamnya butuh, terutama ini yang dua ini ya, tahap 2 dan tahap 3 ini membutuhkan betul-betul kerja keras, kerja cerdas, kerja besar begitu ya. Saya tidak katakan berat ya, karena kalau dikerjakan secara tadi cerdas ya, ikhlas ya, mestinya tidak berat, bahkan menarik, menantang ya untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai manfaat besar bagi bangsa dan negara ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.